Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggraini. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, pada mata kuliah yaitu Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai apa saja contoh aktivitas yang dapat dilakukan pada anak yang menderita gangguan perilaku dan emosional atau tunalaras. Apa sih tunalaras? Jadi, tunalaras adalah tunalaras dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 menyebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, contoh dari aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan pada anak tunalaras yaitu yang pertama, aktivitas permainan tradisional berbasis neuroscience learning sebagai pendidikan karakter bagi anak tunalaras. Dari jurnal Erik Burhen, Universitas Negeri di Yogyakarta. Burhen mengambil permainan tradisional gerobak sodor untuk meningkatkan pendidikan karakter bagi anak tunalaras. Jadi gerobak sodor ini mempunyai permainan yang berbasis neuroscience learning yang terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis masalah, yang kedua itu simulasi dan permainan peran, yang ketiga diskusi aktif, yang keempat tampilan visual, dan yang kelima itu iklim positif. Nah, berikut ini ada cara atau simulasi bagaimana atau contoh permainan gerobak sodor yang dapat meningkatkan pendidikan karakter bagi anak tunalaras. Nah, cara yang kedua yaitu dengan modifikasi tingkah laku. Salah satu teknik yang banyak dilakukan untuk mendorong perilaku prososial dan mengurangi perilaku antisosial bisa dilakukan dengan modifikasi tingkah laku, yaitu penyesuaian perilaku melalui operant conditioning dan task analysis atau analisis tugas. Dengan operant conditioning kita bisa mengendalikan stimulus yang mengikuti respon. Bisa dilakukan dengan konseling atau dengan di ruangan yang khusus, atau bisa juga dengan menjelaskan perilaku yang akan diubah. Nah, dari menjelaskan perilaku yang akan diubah ini kita mengetahui bahwa anak tunalaras kan mengalami gangguan sosial emosional yang tidak baik. Oleh karena itu, orang tua di rumah dapat mengajarkan sikap, nilai, dan norma yang baik kepada anak dengan cara bercerita kepada anak. Kemudian cara selanjutnya itu dengan menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam. Beberapa aktivitas yang dapat diberikan pada anak tunalaras berdasarkan minat dan bakat anak seperti permainan musik, memahat, tebak-tebakan, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengatakan perilaku yang akan diterima. Dalam hal ini orang tua menjelaskan secara langsung dan tegas apa saja yang harus dapat diterima dan tidak diterima oleh masyarakat yang disesuaikan dengan karakter anak.
Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu dengan pendekatan individual dengan pemberian reward dan punishment atau dukungan. Pendekatan dengan pemberian rewardnya ada dua, yaitu hadiah dan pujian. Untuk hadiah jangan dibiasakan karena akan menjadi bumerang dan senjata kepada anak. Kemudian dengan pemberian pujian itu ada dua, verbal dan inverbal. Verbal itu berupa kata-kata dengan kalimat yang baik seperti wah anak ibu baik sekali, anak ibu pintar sekali, atau inverbal dengan seperti dua jempol, tepuk tangan, tos dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu mengajak anak bercerita dengan menggunakan berbagai media yang menarik. Yang pertama itu media audiovisual, yaitu media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Contohnya yaitu menonton televisi atau menonton video. Kemudian media pembelajaran visual yang hanya mengandalkan indera penglihatan seperti miniatur bangunan atau bangunan-bangunan. Kemudian dan buku-buku pembelajaran. Yang ketiga itu media audio, yaitu dengan media yang isi pesannya hanya berupa media dengar atau diterima melalui indera pendengaran. Jenisnya itu yaitu ada radio dan kaset audio seperti headphone dan MP3. Baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.